Mereka sendal jepitnya habis sampai berlusin-lusin, tidak pernah menemukan bambu petuk yang sesuai harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Om T di channel 12 menit. Pusaka atau jimat pring petuk atau bambu petuk dipercaya hampir seluruh kalangan supranatural yang ada di bumi Nusantara bahwa bambu petuk memiliki kekuatan supranatural yang sangat istimewa. Bambu petuk dipercaya memiliki tuah atau kekuatan untuk kekebalan dan juga kewibawaan. Ada beberapa versi atau sumber yang menyampaikan bahwa bambu petuk juga dapat untuk penangkal santet serta pengundang burung walet. Banyak kalangan supranatural dan juga orang biasa memburu benda tersebut. Namun sayang, sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, sampai dengan video ini saya buat, tidak pernah terbukti satu orang pun memiliki atau orang-orang yang memburunya dapat menemukan benda bambu petuk yang asli. Betulkah bambu petuk itu memang ada atau memang rekayasa bagi sebagian orang-orang yang mencari peluang dan mencari kesempatan untuk menipu sana-sini demi keuntungan pribadi atau kelompoknya? Ada sebuah kisah atau cerita sisi lain dari benda tersebut. Suatu ketika orang desa yang tanpa bekal pengetahuan cukup, tanpa pengalaman yang memadai, berburu benda tersebut. Setelah sekian tahun berganti bertahun-tahun, akhirnya dia menemukan benda tersebut. Dari mulut ke mulut, dari kawan ke kawan, dari kenal ke kenalan, berburu terus menerus hingga beberapa kali menemukan bambu petuk. Kemudian atas harapan yang sangat tinggi, harapan yang besar, yang konon katanya bambu petuk adalah benda pusaka yang bisa dijual atau dimaharkan dengan nilai yang sangat fantastis. Ada yang mengatakan 1M, 2 miliar, 5 miliar. Terus juga ada yang menyampaikan bahwa itu dihitung per senti. Per sentinya 250 juta. Jika bambu itu panjangnya 30 cm atau 50 cm, wah tentu jika dinilai, nilai rupiahnya sangat banyak sekali. Kemudian setelah bambu tersebut ditemukan, dipanggillah buyer untuk membeli. Sebelum buyer itu datang, ada tester yang mana tugas dan fungsi tester adalah meneliti apakah bambu tersebut itu asli otentik atau memang sekedar rekayasa buatan manusia. Akhirnya buyer datang dan walhasil bambu tersebut adalah rekayasa atau bambu palsu. Ada yang dilem, kemudian ada juga yang dibentuk atau dipahat atau diukir hingga sangat menyerupai bambu petuk. Kembali ke awal cerita, sebetulnya secara teori dan secara logika bambu petuk itu tidak pernah ada. Karena apa? Bambu petuk yang cabangnya berbalik sehingga ros atau orang Jawa bilang tempat slumpring atau rugut itu kok saling berbalik mengarah, itu adalah kelainan genetik sebuah pohon bambu dan itu tidak mungkin terjadi. Namun karena harapan dan bayangan dan iming-iming bagi sebagian orang yang ingin mencari jalan pintas, itu sangat masuk akal. Kembali ke bambu petuk yang palsu tadi, tanpa dia sadari, dia mengeluarkan uang untuk memanggil si tester. Ada yang 1.500.000 sekali datang, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Dan cerita ini banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Bambu yang palsu tersebut bambunya asli, tetapi tidak sesuai yang diharapkan, yaitu kategori
atau kriteria bambu petuk tersebut. Singkat cerita, secara logika, secara teori, secara genetik, bambu petuk itu tidak pernah ada. Secara spiritual, kalaupun benda pusaka itu ada, pasti tidak akan dimiliki oleh orang biasa dan tentu tidak dijual. Jadi teman-teman perlu diingat kawan-kawan, jangan pernah lagi berburu bambu petuk. Karena apa? Banyak orang jadi korban, banyak orang malas bekerja, banyak orang ngalor ngidul berburu benda tersebut, dan akhirnya dengan bahasa keren mereka sendal jepitnya habis sampai berlusin-lusin, tidak pernah menemukan bambu petuk yang sesuai harapan. Kalau ketemu bambu petuknya sering, berkali-kali, banyak, kesana ada, wah ini hampir mirip, ini kayaknya asli. Tapi ketika si tester atau si buyer datang, semua itu tidak sesuai dengan harapan atau yang dimaksud dengan bambu asli. Seperti itu. Salam waras, hematlah sendal jepit kalian biar tidak ngalor ngidul. Ingat, sesuatu yang berharga itu, sesuatu yang sangat istimewa, tentu akan dimiliki oleh orang-orang yang istimewa. Jika Anda pemalas, jika Anda untuk tirakat aja pemalas, males, tentu benda-benda seperti itu tidak akan pernah Anda dapatkan. Apalagi hanya sekedar untuk memburu nafsu, memperkaya diri sendiri. Tentu itu bertolak belakang dengan apa yang namanya sesuatu yang baik untuk tujuan yang baik. Kalau sekedar untuk memburu nafsu, wah aku pengen kaya dan untuk diri saya dan kelompoknya, tentu itu bertolak belakang. Saya sendiri yakin bahwa bambu petuk atau pring petuk itu tidak akan pernah ada. Jika Anda merasa pernah atau memiliki bambu petuk, komen di bawah. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.